Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mari kita mengenal secara singkat bagaimana sih praktik konseling itu. Nah, berbicara tentang bimbingan dan konseling, terdapat dua kata. Apa itu bimbingan dan apa itu konseling? Jadi, yang pertama itu adalah bimbingan. Nah, bimbingan itu adalah bantuan ataupun pertolongan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Sedangkan konseling adalah hubungan pribadi antara konselor dan konseli yang dilakukan secara tatap muka. Nah, dalam sesi konseling terdapat banyak sekali teknik. Teknik yang pertama yaitu attending. Nah, attending sendiri adalah keterampilan seorang konselor dalam menghadirkan dirinya dalam sesi konseling. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Misi Bu, cari siapa? Mau konseling ke BK Bu. Sebelumnya udah ada janji? Belum. Mau sama ibu yang mana? Belum tahu juga Bu. Udah sama ibu aja ya. Ayo masuk dulu. Ayo silakan. Iya Bu. Silakan. Teknik selanjutnya membuka percakapan. Jadi ini duduknya udah mau begini atau kita ubah? Gini aja kok. Ini aja udah ya. Ini aja. Gimana? Udah kenal sama ibu? Belum. Jadi kita perkenalan dulu ya. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Putriani. Kamu bisa manggil Ibu Putri aja, Bu Putri gitu. Dan seperti yang kamu ketahui, Ibu di sini salah satu guru BK yang ada di SMA, gitu kan? Sebelumnya perkenalkan diri kamu dulu. Saya Nurhaliza Devianti Bu. Ibu bisa panggil saya Ica. Dari kelas berapa? Dari kelas 10 IA1 yang lantai atas Bu. Oh iya. Gimana nih kabarnya? Lagi kurang fit Bu. Kenapa sakit? Iya, kebanyakan minum es deh kayaknya. Oh, udah minum obat? Tadi pagi udah. Ada sarapan? Ada? Sekarang gimana perasaannya? Udah fit? Udah mendingan daripada semalam. Udah mendingan ya. Sebelumnya tadi pas mau kesini sama siapa? Kesini Dari tadi di mana? dari kelas. Dari kelas. Kan kesini biasa cewek-cewek tuh dia sama temennya kan, WC aja sama temen gitu. Sendiri Bu. Sendiri, Iya. pergi sendiri ya. Tadi dari kelas mana? Dari kelas pembelajaran di kelas Bu. Pelajaran apa? Matematika. Oh, matematika gitu. Enak. Untuk hari ini lumayan lah Bu, karena nggak ada PR-nya. Kenapa kalau ada PR? Karena kalau ada PR-nya ya capek kan Bu buat PR matematika, mana matematika tuh susah lagi. Iya. Sebelumnya nih, tujuan niat pertama kamu kesini mau ngapain tadi? Ica pergi ke BK nih mau cerita sedikit Bu. Terus kalian mau nanya saran sama solusi dari Ica. Nah, sebelumnya kan kamu bilang tadi kesini mau cerita, mau nanya solusi gitu. Udah tahu tentang BK sebelumnya? Belum. Jadi selanjutnya teknik strukturing, di mana di teknik strukturing ini menjelaskan tentang proses-proses dalam konseling, azas-azas yang ada di dalam konseling, serta batas-batas waktu yang nantinya di dalam proses konseling. Nah, sebelumnya Ica sudah tahu belum tentang BK? Kalau untuk sebenarnya cuma tahu gitu aja Bu. Cuma kayak kenal BK ya, tempat cerita katanya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, Ibu mau jelasin dahulu tentang BK itu sendiri dulu ya. Jadi BK itu dia masih dalam lingkup profesional
di mana di situ terdapat konselor yaitu ibu sendiri dan Ica sebagai konselingnya gitu. Jadi di sini di sesi konseling yang akan kita laksanakan nantinya, Ica bebas mengatakan apa saja yang ada dalam pikiran Ica, yang mau Ica ungkapin, Ica bebas tanpa takut hal ini diketahui oleh orang lain. Karena dalam DKI itu sendiri ada yang namanya azas kerahasiaan, di mana ibu akan merahasiakan semua yang Ica katakan, begitu juga sebaliknya. Jadi Ica boleh terbuka sama ibu, boleh mengatakan apa saja unek-unek yang ada dalam pikiran Ica, dan ibu akan merahasiakannya. Nah, jadi di sini ibu juga mau jelasin peran ibu di sini sebagai konselor, di mana ibu hanya membantu, hanya mengeksplorasi pemikiran Ica untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ica hadapi. Sedangkan tindakan yang mengambil tindakan, yang menyelesaikan permasalahan itu sendiri adalah Icanya, gitu. Bisa gitu? Nah, kemudian ibu punya waktu 40 menit nih untuk sesi kita saat ini. Apakah bisa? Atau mungkin Ica ada kelas lain setelah ini? 40 menit? Iya. Oke, ini Ica nggak bisa sampai 40 menit Bu. Karena ini kan jam istirahat ya. Cuman bisa 30 menit, soalnya nanti masih ada kelas lanjut di kelas juga Bu. Berarti cuma bisa 30 menit ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa, sesi ini kita lakukannya 30 menit aja dulu ya. Nah, jadi teknik selanjutnya adalah identifikasi masalah. Jadi ini Ica mau cerita apa ke ibu? Ica mau cerita. Gak apa-apa Ica, bilang aja semuanya. Ibu gak bakalan bocor ke orang lain. Jadi kan Bu, Ya? sebenarnya Ica udah bolos sekolah. Terus orang tua Ica tahu. Terus orang tua Ica kayak marah kali sama Ica. Ica kan takut. Jadi Ica kayak pas ditanya sama orang tua Ica, kenapa kamu bolos? Ica kayak spontan jawab karena cara guru ngajar di kelas tuh nggak seru. Ica spontan aja jawab gitu. Oh iya, terus? Ya orang tua saya habis-habisan marahin saya takut. Sebelumnya kalau boleh tahu dalam seminggu ini Ica udah berapa kali bolos? 2 kali. 2 kali. Jadi orang tua Ica marahnya habis-habisan gitu. Orang tua saya tuh kemarin sampai ngancam saya buat udah kamu berhenti di sekolah, keluar di sekolah. Terus orang tua saya juga ngancam nggak bakalan kasih uang jajan lagi. Terus bakalan buat saya ngehindarin kawan saya. Terus pas orang tua Ica bereaksi seperti itu, apa yang Ica rasain? Ica takut. Terus Ica berekspektasi bahwa diri Ica itu gimana gitu, sampai orang tua Ica semarah itu gitu. Mungkin karena Ica bolos. Oh iya, seperti itu. Selanjutnya, eksplorasi, di mana eksplorasi ini adalah untuk mengungkapkan ataupun pikiran si klien kepada konselor secara jujur. Menurut Ica nih, apakah tindakan Ica membolos itu benar sebagai sebuah tindakan pelarian Ica karena Ica merasa tidak puas terhadap cara mengajar guru Ica, atau gimana? Iya, Ica ngerasa karena Ica nggak puas nih sama cara ngajar ibu tuh ya Ica larinya tuh bolos Bu. Ica memilih bolos sebagai pelarian Ica dari nggak sukanya cara ngajar ibu itu. Iya, ibu mengerti bahwa Ica nggak suka gitu sama cara mengajar guru itu. Nah, ibu juga mau tahu nih, gimana menurut Ica tindakan membolos Ica itu, kan Ica juga sadar bahwa tindakan membolos Ica itu merupakan sebuah pelampiasan atau pelarian Ica, di mana di saat Ica merasa tidak puas terhadap cara mengajar guru tersebut, Ica bolos gitu. Nah, pandangan Ica nih, ketika Ica bolos seperti itu, bagaimana pengaruhnya terhadap diri Ica, orang tua Ica, ataupun guru tersebut gitu? Ya, yang pastinya Ica tahu bolos itu guru Bu ya. Terus Ica tahu, Ica sadar kalau karena Ica bolos itu orang tua Ica marah-marah ke Ica. Guru juga kayak kayaknya ibu tuh udah nggak senang lagi deh lihat Ica gara-gara Ica sering nggak sering bolos tuh 2 kali baru ya.
terus kawan Ica pun ya kayak sering nanya kenapa bolos gitu. Nah, jadi teknik selanjutnya focusing. Focusing adalah keterampilan konselor untuk menentukan satu topik permasalahan yang akan dibahas dalam sesi konseling. Ayo. Jadi tadi menurut cerita yang sudah Ica terangkan kepada Ibu, sepertinya banyak yang Ica rasain ya. Mulai dari Ica takut akan reaksi orang tua Ica, terus tindakan membolos Ica, dan ketidakpuasan Ica terhadap cara guru Ica mengajar gitu. Nah, berhubung waktu kita ini kan terbatas, cuma 30 menit. Boleh nggak kalau semisal di pertemuan kali ini kita fokus dulu ke tindakan membolos Ica? Boleh Bu. Boleh ya? Selanjutnya, teknik refleksi. Refleksi adalah upaya menangkapkan perasaan ataupun pikiran dan juga pengalaman si klien. Ibu paham, Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasain sekarang. Apalagi pas orang tua kamu tahu kamu Ica bolos, reaksi mereka itu marah dan sampai ngancem gitu kan. Ibu mengerti. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya lagi nih, gimana sih keadaan kelas Ica gitu sama teman-temannya? Teman-teman Iya. Kalau pas masuk Ibu itu sih teman-teman Ica fair-fair aja, masih aman-aman aja. Cuman ya Icanya aja yang nggak suka cara Ibu tuh ngajar. Makanya Ica milih bolos. Kalau hubungan Ica sama teman gimana? Masih aman aja Bu. Baik-baik aja berarti. Baik-baik aja. Berarti di sini pure Ica bolos itu alasannya karena Ica nggak suka cara ibu itu mengajar gitu. Selanjutnya, teknik konfrontasi. Konfrontasi adalah keterampilan konselor untuk meluruskan kesenjangan yang terjadi dalam sesi konseling. Nah, dari semua yang Ica katakan tadi, Ibu merasa bahwasanya Ica sadar ketika Ica membolos itu merupakan sebuah tindakan yang tadi Ica katakan bahwa itu salah gitu. Dimana di saat Ica bolos, maka reaksi orang tua Ica tentunya marah gitu. Terus Ica juga merasa bahwa diri Ica itu tidak bertanggung jawab terhadap diri Ica sendiri. Nah, setelah Ica menyadari hal tersebut, namun kenapa Ica tetap memilih membolos itu sebagai penyelesaian dari masalah Ica gitu? Ya karena Ica milih bolos karena punya alasan sendiri ya. Ica milih bolos karena Ica pengen diperhatiin. Ica juga pengen didengar. Ica juga pengen ibu tuh tahu kalau cara ibu tuh ngajar buat Ica nggak suka, buat Ica nggak nyaman. Tapi Ica nggak tahu cara lain, makanya Ica cuma tahunya ya bolos. Oke, tahap selanjutnya parafrase. Parafrase adalah keterampilan konselor menyatakan kembali kalimat-kalimat penting dalam sesi konseling. Sebenarnya Ica merasa kebingungan menghadapi suasana di mana Ica tidak merasa nyaman saat guru itu mengajar. Gitu. Makanya Ica memilih bolos, benar begitu? Iya Bu. Ica tahu bolos itu salah, tapi ya karena Ica udah nggak nyaman lagi sama cara yang itu ngajar, makanya Ica milih bolos. Selanjutnya, mengarahkan dan menyimpulkan. Ica pernah mencoba ngomong nggak sama ibu? Pernah mencoba bilang kalau Bu, Ica nggak suka cara ibu mengajar ini, Ica nggak nyaman. Ica nggak berani bilang. Kenapa Ica nggak berani bilang? Ya karena Ica takut nanti itu responnya bakalan gimana. Berarti Ica berekspektasi bahwasannya ibu tuh bakalan merespon buruk pas Ica ngomong. Ibu mau nanya, menurut Ica bisa nggak ngendaliin respon ibu tuh? Terus menurut Ica siapa yang bisa Ica kendalikan? Diri Ica sendiri. Ica bilang Ica cuma bisa mengendalikan diri sendiri. Otomatis Ica nggak bisa ngendaliin gimana respon ibu. Ya? Kalau semisal nih, coba Ica ngomong sama ibu.
Ica ngomong baik-baik sama ibu itu gitu, bilang, Bu, saya tidak suka jika cara mengajar ibu begini, saya tidak nyaman Bu di kelas. Berani? Ica masih takut sama respon ibu itu. Sedangkan Ica sadar bahwa yang bisa Ica kendalikan hanya diri Ica sendiri. Di luar dari itu Ica nggak bisa kendaliin. Otomatis, semisal respon ibu itu nggak baik, berarti Ica harus mengendalikan diri Ica sendiri, bahwa gimana caranya Ica bisa mengatakan, Ica juga bisa menyadarkan ibu itu bahwasanya ibu itu membuat Ica nggak nyaman di kelas. Boleh nggak kalau kita gunain cara sebelumnya Ica di kelas aktif nggak? Kalau dulu aktif enggak, tapi ya kalau untuk nanya tuh, kalau misalnya Ica nggak tahu, Ica pasti mau nanya. Tapi karena ibu tuh kayak gitu, ya Ica nggak mau nanya lagi. Pas Ica nanya, respon ibu itu gimana? Ya, maksudnya ibu tuh kayak bilangnya udah belajar aja sama kawan yang itu bisa. Itu terkhusus untuk Ica aja atau teman-teman Ica juga kayak gitu? Teman-teman Ica, kalau bagi mereka yang emang belum paham, pasti disuruh belajar juga sama yang nggak paham. Berarti semua kayak gitu. Hampir semua gitu. Jadi nih, kan Ica belum coba kan? Ica masih takut sama ekspektasi Ica tentang respon ibu tuh yang bakalan buruk kan? Jadi boleh nggak kalau semisal kita coba dulu, Ica coba dulu ngomong baik-baik sama ibu dulu. Boleh nggak kita lakuin ibu? Atau Ica ada solusi lain untuk supaya ibu tuh tahu kalau Ica nggak nyaman? Ica juga nggak tahu. Jadi boleh lah ya kita pakai cara itu dimana Ica ngomong sama ibu. Boleh gitu atau kita sama-sama cari solusi lain? Untuk saat ini kayaknya Ica bakalan coba ngomong. Nanti Ica bakalan memberanikan diri untuk ngomong dulu sama ibu. Anggap aja respon ibu tuh di luar kendali Ica. Ica cuma bisa mengenalin diri Ica sendiri. Berarti Ica mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang membuat Ica nggak nyaman sama ibu itu. Nah, tentang respon ibu tuh, ibu rasa kalau semisal Icanya nyampainya sopan, baik-baik, ibu tuh pasti bakal ngerti. Ica coba bakalan ngomong. Oke, selanjutnya tindakan yang akan dilakukan. Nah, Ica udah bilang tadi, Ica juga udah sadar tindakan Ica bolos itu nggak bagus, berdampak buruk pada diri Ica, reaksi orang tua Ica gitu. Terus Ica juga sadar bahwa itu adalah kesalahan dalam diri Ica, di mana Ica tidak merasa bertanggung jawab terhadap diri Ica sendiri. Terus tadi juga tentang kesepakatan kita tentang solusi itu juga Ica setuju, di mana Ica akan komunikasikan sama ibu itu tentang rasa tidak aman Ica gitu. Terus tentang respon ibu itu di luar kendali Ica, karena Ica cuma bisa mengendalikan diri Ica sendiri gitu. Bolehkah? Gimana tadi solusinya? Ica harus berani buat ngomong sama ibu itu. Kalau sebenarnya Ica nggak nyaman sama cara ibu itu dan juga respon ibu itu, Ica jangan ikut, karena ya kita juga nggak bisa ngajar respon orang. Jadi Ica cuma bisa ngatur diri kita sendiri buat terima bagaimanapun respon ibu itu. Selanjutnya, evaluasi. Nah, ini kan kita udah melalui proses konseling dari pertama tadi sampai akhirnya kita udah menemukan solusi sementara nih tentang nanti selanjutnya bakalan kita lanjutin lagi. Jadi sekarang perasaan Ica gimana? Ica lega karena udah bisa cerita kalau Ica bolos, kan Ica nggak pernah cerita, tapi sekarang kayak lega gitu dicerita. Terus Ica juga udah tahu gimana solusi lain buat nyelesain gitu. Ya, Ica merasa lega sama sesi konseling ini. Jadi ibu harap Ica juga tidak mengulangi kesalahan Ica yang bolos itu, karena
Ica harus ingat bahwa setiap permasalahan itu tentu ada jalan keluarnya sendiri, tidak mesti dengan bolos. Ica juga harus berpikir kalau memang Ica nggak sanggup, Ica udah buntu kali, nggak tahu ini gimana solusinya itu. Ica boleh bilang sama ibu, Ica boleh datang, Ica boleh nanya solusi, tapi Ica jangan mengambil sebuah tindakan di saat Ica merasa tertekan, Ica langsung ambil tindakan, jangan. Karena otomatis tindakan yang Ica ambil itu nggak salah, cuman bakalan berefek panjang dan kita nggak tahu efek itu bakal negatif atau positif. Oke, tahap yang terakhir yaitu pengakhiran. Untuk tindakan selanjutnya, ibu mau nih, boleh lah ya, boleh. Ibu mau tahu nanti setelah Ica ngomong komunikasikan sama ibu itu, Ica kembali ke ibu, terus ibu mau tahu nih respon ibu itu gimana, boleh begitu? Boleh. Nah, berarti nanti setelah keluar dari sini, mungkin Ica kapan punya waktu gitu mau komunikasikan dengan ibu tuh gitu kan, ngelihat keadaan ibu itu gimana, mau ibu tuh gimana, terus Ica ngomong baik-baik sama ibu tuh, respon ibu tuh gimana, terus nanti Ica katakan lagi kepada ibu kalau misalkan memang solusi itu tidak mempan atau tidak efektif gitu, kita cari solusi lain sama-sama ya. Ya udah, ibu rasa ini juga udah 30 menit. Ya, Ica mau masuk lagi ya setelah ini. Ya, ibu rasa juga udah cukup ya dulu sesi konseling kita kali ini gitu. Dan untuk solusi sementaranya itu coba dulu ya, Ica coba dulu ya, beranikan diri Ica. Terus nanti Ica boleh loh dari sini. Kalau misalkan Ica juga punya masalah lain, kan tadi banyak nih topik yang mau kita bahas, tapi karena waktu terbatas kita ngebahasnya tentang bolos dulu. Kalau misalnya Ica mau nih pas ada waktunya lagi, Ica mau lagi datang aja ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Penentuan barusan merupakan tahap-tahapan yang ada dalam teknik konseling. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya, dan maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih, bye-bye.